Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persilangan di hibrid. Ya, mari kita simak bersama-sama ya. Ayo kita siap bersama-sama ya. Nah, yang pertama ya. Yang pertama kita akan membahas apa sih persilangan di hibrid itu. Nah, persilangan di hibrid adalah persilangan dua individu yang mempunyai dua sifat beda. Jadi sifat bedanya ada dua. Contohnya pada biji ercis, kamu dapat mengamati dua sifat beda, yaitu bentuk biji dan warna biji. Nah, kemarin bentuk biji mungkin kuning sama hijau warnanya ya. Bentuk biji bisa bulat atau kisut. Untuk apa sih kita mempelajari persilangan di hibrid? Biasanya persilangan ini dilakukan untuk memperoleh sifat unggul dari hewan atau tumbuhan sesuai yang kita inginkan. Nah, contohnya tanaman mangga berbuah manis berukuran kecil diselangkan dengan mangga berbuah asam dan berukuran besar. Jika sifat manis dominan terhadap sifat asam dan sifat kecil dominan terhadap besar, buatlah diagram persilangannya. Nah, jadi kita sebelum mempraktekkan proses persilangan yang menghasilkan bibit unggul itu, maka kita lakukan dulu membuat diagram persilangannya dulu ya. Kita lihat langkah-langkahnya diagram persilangan bagaimana. Nah, yang pertama kita tentukan P1 nya dulu atau parental 1. Parental 1 nya yaitu mangga manis kecil disilangkan dengan mangga asam besar. Nah, mangga manis kecil mempunyai genotip M besar K besar karena manis dan kecil ini bersifat dominan. Jadi huruf awalnya ini menjadi patokan simbol dari kedua sifat ini. Manis M besar dan kecil K besar. Sedangkan mangga asam besar, asam M kecil karena resesif, besar K kecil karena resesif juga. Nah, langkah kedua kita menentukan gametnya. Nah, untuk gamet M besar saja, K besar saja. Jadi untuk M besar K besar, gametnya M besar K besar. Sedangkan untuk M kecil K kecil, gametnya itu M kecil K kecil ya. Jadi M kecil dari M kecil, K kecil menjadi K kecil disatukan jadi M kecil K kecil. Nah, selanjutnya kita silangkan, satukan di F1 atau filial 1 ya, atau keturunan pertama. Maka kita satukan M besar M kecil K besar K kecil, M besar K besar K kecil. Ini adalah genotipnya. Nah, fenotipnya adalah manis kecil 100%. Jadi hasil keturunan pertamanya itu bersifat manis kecil. Nah, M besar M kecil kenapa manis? Karena gen M ini dominan. Sedangkan kenapa ini menjadi kecil? Karena K besar ini adalah dominan. Ketika ketemu dengan gen resesif, maka yang dominan ini akan yang muncul. Lanjut kita ke P2, ke parental 2, kita silangkan sesama keturunan F1 nya ya. Manis kecil disilangkan dengan manis kecil, di mana genotipnya adalah M besar M kecil K besar K kecil, M besar M kecil K besar K kecil. Nah, kita tentukan gametnya dari genotip P2 ini. Nah, dari M besar M kecil K besar K kecil. Nah, ini ya. Nah, kita silangkan bagian M dengan bagian K. Yang pertama M besar dulu. M besar dengan K besar menjadi M besar K besar. Kemudian M besar dengan K kecil menjadi M besar K kecil.
kemudian M kecil K besar menjadi M kecil K besar, kemudian M kecil dengan K kecil menjadi gametnya M kecil. Nah, karena gametnya sama berarti genotipnya sama berarti gametnya juga sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat papan catur ya, diagram atau tabel papan catur F2 ya. Yang pertama kita tuliskan dulu gamet-gamet yang sudah kita tentukan tadi. Yang jantan kita tuliskan di atas, M besar K besar, kemudian M besar K kecil, kemudian M kecil K besar, kemudian M kecil K kecil. Kemudian yang betinanya tuliskan lagi gametnya M besar K besar, kemudian M besar K kecil, kemudian M kecil K besar, dan yang terakhir ini M kecil K kecil. Nah, selanjutnya kita isi ya tabel-tabel yang kosong ini. Nah, yang pertama kita isi tabel ini. Nah, untuk mengisi tabel ini kita lihat gamet yang paling atas disatukan dengan gamet yang paling pinggir ya. Nah, kita lihat yang paling atas ada M besar dan K besar. Kemudian yang di pinggir ini ada M besar K besar juga ya. Nah, satukan M dengan M, K dengan K. Jadi M besar K besar. Nah, untuk M besar ini fenotipnya adalah manis, K besar ini kecil. Jadi fenotip untuk M besar K besar adalah manis kecil. Nah, kita silangkan tabel-tabel yang lainnya. Yang ini menjadi M besar K besar K kecil. Nah, fenotipnya manis kecil. Kita lanjutkan selanjutnya menjadi M besar K besar K besar. Lanjutkan M besar M kecil K besar K kecil. Fenotipnya manis kecil. Kemudian M besar K besar K kecil ya. Fenotipnya manis kecil ya. Kemudian M besar K besar K kecil. Nah, ini sifatnya manis besar. Nah, kenapa manis besar ini ya? Nah, karena ini K kecil keduanya ini adalah gen yang resesif, maka yang muncul adalah gen resesif yang tadi yaitu besar. Lanjut lagi, ini M besar M kecil K besar K kecil ya. Nah, sifatnya manis kecil ya. Lanjut yang ini M besar K besar K kecil, sifatnya manis besar. Nah, kita lanjutkan yang lainnya, kita silang-silangkan semuanya ya, silangkan semuanya ini sifat-sifatnya ya. Ini silang-silangkan seperti yang tadi caranya. Nah, dihasilkanlah ini perbandingan fenotip ya. Perbandingan fenotip yang ada dari tabel di atas, ada yang manis kecil, manis besar, asam kecil, dan asam besar. Nah, kita hitung dulu yang manis kecil ya, ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kotak. Jadi perbandingannya ada 9. Kemudian kita lihat manis besar ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian kita lihat asam kecil ya, asam kecil ada 1, 2 sama 3. Dan terakhir asam besar ini ada 1 kotak. Jadi perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Nah, jadi kalau menghasilkan 16 keturunan, maka 16 buah, maka yang 9 itu akan bersifat manis kecil, yang 3 manis besar, yang 3 asam kecil, dan 1 asam besar. Nah, kalau dipresentasikan yang manis kecil presentasinya ada 56,25%, yang manis besar ini 18,75%, yang asam kecil ini sama 18,75%, dan yang asam besar ini 6,25%. Nah, itulah
cara menyilangkan dua sifat beda sehingga muncul sifat unggul. Nah, sifat unggul yang muncul pada persilangan ini adalah manis besar akan dihasilkan 18,75%. Bagaimana? Sudah kalian mengerti? Nah, kalau sudah kalian mengerti, nah coba kalian kerjakan tugas atau latihan ini ya. Nah, coba lihat latihannya ya. Coba dikerjakan di rumah. Sapi besar berambut hitam disilangkan sapi besar ya. Disilangkan dengan sapi kecil berambut putih ya. Jika sifat besar dominan terhadap putih, terhadap kecil ya, dan hitam dominan terhadap putih ya. Buatlah diagram persilangannya seperti yang tadi mangga ya. Nah, itulah ya cara menyilangkan dengan dua sifat beda. Jangan lupa latihannya dikerjakan, kemudian laporkan kepada guru kalian. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.